9 dari Kota Medan. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Natali. Selamat pagi Ibu Natali. Pagi Bu Julia. Ya, sudah siap untuk melakukan praobservasi hari ini? Siap Bu Julia. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Selamat pagi Bu Natali. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu Juli. Hari ini saya sehat saja. Luar biasa ya Bu ya, sebagai seorang pendidik, setiap harinya kita harus betul-betul sehat dan semangat ya untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Iya, benar sekali Bu Juli. Kita harus tetap sehat dan semangat setiap harinya. Baiklah Bu, begini Bu, sebelumnya saya minta izin dulu kepada Ibu. Saya akan melaksanakan supervisi di kelas ini. Apakah ini sudah sedia? Ya, dengan senang hati Bu Juli saya bersedia. Alhamdulillah, karena ini sudah bersedia. Sebelum pelaksanaan supervisi, ada beberapa kegiatan Bu, yang namanya yaitu observasi. Siap ya? Jadi apakah Ibu siap untuk melaksanakan observasi hari ini Bu? Baiklah Bu, hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan ya Bu ya, untuk observasi supervisi akademik ya Bu ya. Dalam dialog ini nanti kita akan berbagi ilmu dalam melakukan supervisi yang akan kita lakukan besok. Nanti apakah Ibu sudah bersedia kalau kita lakukan supervisinya besok? Adapun tujuan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya untuk dapat mengembangkan kemampuan Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ada 3 pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan atau yang saya akan ajukan kepada Ibu tentang materi apa Bu yang akan Ibu sampaikan besok. Kebetulan materi yang saya ajarkan besok itu tentang panas dan perpindahan itu. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu tujuan pembelajarannya yang Ibu sampaikan apa ya Bu ya? Yang pertama, diharapkan siswa memahami perpindahan kalor dengan tepat. Kemudian, mampu menerapkan perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mempraktekkan cara perpindahan panas itu supaya anak murid saya bisa lebih memahami materi yang akan saya sampaikan dengan membawa sederhana dan dapat menunjukkan perpindahan panas secara radiasi. Iya, luar biasa sekali. Baik Bu, dari tujuan yang disampaikan tadi ya, di area pengembangan mana yang ingin dicapai? Ada 3 area. Yang pertama, pengetahuan, di mana siswa mampu memahami perpindahan kalor dengan tepat, dan yang kedua, keterampilan. Keterampilan ini, siswa mampu menerapkan perpindahan panas secara radiasi dengan melakukan percobaan. Perpindahan panas secara radiasi ini dari praktek kami lakukan dengan menggunakan media yang sederhana yang sudah saya sediakan. Kemudian mereka akan melakukan pengamatan dengan kelompok masing-masing bagaimana cara perpindahan panas dengan cara radiasi. Dengan pengamatan ini mereka dapat berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan teman mereka satu kelompok, jadi tercipta kerjasama yang baik. Luar biasa sekali. Jadi area yang ingin dikembangkan tadi yaitu pengetahuan ya Bu ya, kemudian keterampilan dan pengamatan ya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan dan pengembangan dari strategi tadi, nanti strategi apa nantinya yang akan digunakan dalam supervisi? Saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi, di mana sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, karena setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan saya akan kombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, luar biasa. Strategi yang digunakan sangat luar biasa, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kita tahu ya Bu ya, bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi model pembelajaran yang digunakan juga pengetahuan atau kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan itu apa? Metode yang saya gunakan metode demonstrasi, di mana anak diajak untuk bersentuhan langsung dengan materi yang akan mereka peragakan di kelas. Di mana metode pembelajaran ini menunjukkan siswa dapat melakukan kegiatan kemudian diamati dan mereka praktekkan langsung di depan kelas.
ini Bu. Mudah-mudahan nanti besok ya Bu ya, di supervisi nanti sudah siap ya. Karena tujuan dari praobservasi ini Bu untuk memberikan gambaran kepada Ibu apa-apa saja yang akan Ibu lakukan nantinya pada saat supervisi. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah disediakan untuk saya hari ini. Ya, bertemu lagi kita besok ya Bu ya di supervisi. Semoga kita sehat-sehat selalu untuk supervisi besok. Terima kasih Ibu. Ya, siapa yang memimpin doa komunikasi? Silakan bintang. Siap. Salam. Selamat pagi, Bu. Pagi anak Ibu semua. Kita berdoa. Doa dimulai. Pancasila satu dua tiga. Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini banyak yang gak hadir kan? Banyak yang gak hadir gara-gara apa? Hujan? Semalam? Hai! Halo. Halo! Hai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, malam, siang, malam, malam, malam. Ibu mengecoh kali ya, siapa tahu kalian tidak konsentrasi. Sudah konsentrasi? Nah, ya belum, keluar lo dari kelas ini kalau belum konsentrasi, ya kan? Nah, udah, kita lanjut. Semalam, sebelumnya materi kita sudah tentang konveksi. Konveksi itu adalah apa konveksi? Perpindahan panas dengan menggunakan zat perantara dan zat perantaranya berpindah ke panas. Sekarang kita akan belajar tentang perpindahan panas juga. Ada berapa perpindahan panas kan? Apa saja? Hari ini kita akan belajar perpindahan panas. Tadi coba lihat dulu video yang Ibu harap yang lagi dengarkan adalah perpindahan kalor. Oke, bagaimana kalor itu dapat berpindah? Yuk kita simak melalui video ini. dengarkan nanti langsung materi ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahwa kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda lainnya.
Sebagai contoh saat kita sedang berjemur, energi panas dari matahari dapat kita rasakan walaupun kita sedang berada di bumi. Begitu pula saat kita sedang memasak, energi panas dari api dapat berpindah ke wajan ataupun panci sehingga energi panas tersebut dapat kita gunakan untuk membuat masakan. Nah, dari hal itu kita mengetahui bahwa energi panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas dapat melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah konduksi. Cara yang kedua adalah konveksi dan cara ketiga adalah radiasi. Konduksi dapat disebut juga dengan cara perpindahan panas secara hantaran atau rambatan. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat rantaranya. Jadi, yang berpindah hanya panas atau kalornya. Perhatikan ilustrasi berikut. Panas diandaikan sebagai sebuah buku, sedangkan zat perantaranya adalah Edo dan kawan-kawannya. Nah, Edo dan kawan-kawannya tidak berpindah. Yang berpindah hanya buku. Ingat, buku pada perumpamaan tersebut dianggap sebagai panas. Nah, konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Konduksi dapat terjadi ketika dua benda padat bersentuhan sehingga panas dapat merambat. Contohnya panas yang merambat melalui besi, aluminium, dan lain-lain. Contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Yang pertama, panci dapat menjadi panas saat diletakkan di atas api kompor. Kemudian spatula menjadi panas saat terkena wajan yang panas, dan mentega dapat meleleh di atas wajan yang panas. Benda-benda padat tersebut ternyata dapat mendapatkan kalor dari benda lainnya. Contoh lain untuk peristiwa tadi, bahwa di dalam perpindahan panas secara konveksi, baik panas dan zat perantaranya ikut berpindah bersama-sama. Oke, konveksi umumnya terjadi pada benda. Contoh peristiwa perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Yang pertama, saat kita sedang merebus air atau sop, panas akan membakar seluruh bagian air. Contoh yang kedua adalah peristiwa keluarnya asap pada cerobong asap. Pada saat tungku pemanasan dinyalakan, maka udara di dalam tungku akan menjadi panas di arah lautan. Nah, angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan ini. Nah, saat malam, energi panas peristiwa perpindahan kalor secara radiasi, yaitu panas matahari yang memancar sampai ke bumi. Panas matahari tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai jenis kegiatan. Contohnya menjemur baju yang basah menjadi kering, pembuatan garam, serta mengeringkan ikan asin. Ketiga kegiatan tersebut memanfaatkan perpindahan kalor secara radiasi. Contoh lain perpindahan kalor secara radiasi, yaitu panas api unggun yang memancar dan menghangatkan udara di sekitarnya. Contoh selanjutnya, saat kita menyalakan lampu hijau, lampu tersebut ternyata selain menghasilkan energi cahaya, juga menghasilkan energi panas. Energi panas dari lampu akan memancar dan menghangatkan udara di sekitarnya. Nah, pemanfaatan radiasi dari panas lampu tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu pernapasan bau udara.
Oke. Tadi Oke. perpindahan panas ada 3. Konstruksi, konveksi, radiasi. Hari ini kita belajar tentang radiasi. Ini kan kita sudah menjadi berapa kelompok? 3. Kelompok. Jadi coba keluarkan alat dan bahannya yang ibu suruh keluar. Ambil lilinnya. Ya kan? Radiasi tadi apa? Radiasi perpindahan panas secara langsung atau pancaran. Contohnya apa tadi? Sinar matahari. Sekarang kita mau buat lilin. Coba lilinnya taruh di tengah. Ya. Coba di tengah. Udah dihidupkan? Baik, siapa yang mati depannya? Ada lilin yang lain? Coba perhatikan. Ada di bukunya, tata caranya. Halaman berapa semalam? Halaman 120. Sudah? Hai. Halo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Coba perhatikan lilinnya, ambil penggarisnya. Ya. Coba kamu ukur 2 cm dari api itu. Letakkan tanganmu pada saat 2 cm. Coba 2 cm. Dari yang atas 2 cm. Coba letak tangannya sejauh 2 cm. Bagaimana? 2 cm, Pak. Mana 2 cm dari mana? Setelah 2 cm, ukur sejauh 4 cm. 4 cm di samping, bukan di atas. Ya, 4 cm.
Ibu bagi ini di kelompoknya ya. Bagi ini di kelompoknya dikerjakan secara kelompok. Ditulis ya, ditulis jawabannya. Satu orang aja yang tulis tapi semuanya bekerja. Semuanya ngasih pendapat ya. Semuanya dibaca. Udah kakak mau jadi satu kelompok aja dah. Ini kelompok kedua. Ayo ya.
merasakan tidak terlalu hangat. Tidak ada rasa panas dan hangat. Bagaimana panas dan hangat ini bisa kami bisa merasakannya. Kesimpulannya adalah jika kami mendekatkan tangan ke api, kami merasakan panas hangat dan tidak terlalu panas. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Kita lihat dulu apa jawaban kelompok 3. Ayo. Didengar kawan-kawannya nggak? Yang lainnya nggak? Perpindahan panas secara Kepada kelompok tadi kelompok 2 dari yang maju ke depan mengatakan pada saat didekatkan dia 2 cm katanya kurang panas. Mana lebih panas ketika dia 2 cm dengan 4 cm? 2 cm. Lebih dekat ke api masih lebih panas daripada kita jauh dari api. Nah, berarti jawabannya kurang tepat. Terus tadi kelompok 1 menjawab yang bagian keempat. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Kenapa jawabannya kami bisa merasakannya? Bagaimana kamu bisa merasakan? Kok bisa kamu rasakan panasnya ya? Karena adanya perpindahan Pak? Panas dari proses perpindahan secara radiasi. Berarti jawaban yang tadi dari kelompok 3. Jadi tepuk tangannya. Seperti janji ibu tadi yang dapat skor berarti mereka satu kelompok. Ibu kasih kuponnya kan ini 3. Oke, tidak ada anak yang pintar, tidak ada anak yang bodoh, semua anak itu pintar, tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Oke, ya selanjutnya ada di sini perpindahan kalor secara radiasi, ada di bukunya di halaman 18. Di situ ada paragraf tentang perpindahan panas secara radiasi. Itu ada contohnya, gambar apa nak? Gambar apa? Halaman 118. Gambar apa di situ? Api unggun. Api unggun itu juga termasuk perpindahan panas atau perpindahan kalor secara radiasi.
selanjutnya ikut pelajaran apa? Selamat pagi Bu Natali. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di sini ya. Setelah kegiatan pasca observasi, jadi tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan hasil pembelajaran kemarin. Setelah melakukan supervisi pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang Bu, karena saya lihat siswa saya sangat antusias dalam pembelajaran itu. Pembelajaran yang saya lakukan kan berdiferensiasi. Pembelajaran saya berikan sangat direspon sama anak-anak saya Bu, sama murid-murid saya. Luar biasa Bu ya, anak-anak merespon hasil pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi anak-anak itu sangat antusias ya Bu ya, sangat antusias dalam pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan yang rencana yang Ibu inginkan? Saya pikir sudah sesuai dengan rencana saya yang saya buat, sesuai dengan bintang nilai yang sudah sekitar 85% Bu yang saya capai. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, jadi sudah ke nilai 80% yang sesuai dengan rencana Ibu. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melakukan pembelajaran di kemarin Bu? Kendala yang saya alami kemarin, ada 2 orang siswa yang tidak memperhatikan pada saat saya melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi. Tapi setelah saya lakukan pendekatan terhadap anak-anak itu, kembali memperhatikan pelajaran yang saya berikan, melihat kembali percobaan yang kami lakukan. Luar biasa ya, Ibu mampu membuat anak tersebut untuk kembali konsentrasi pada pembelajarannya. Kemudian dari supervisi yang sudah saya lakukan kemarin, dari 3 aspek kemarin ya Bu yang ini Ibu munculkan itu, di pembelajaran berdiferensiasi semuanya sudah muncul. Kemudian pembelajaran yang Ibu lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana yang Ibu lakukan? Ya Bu, saya sudah melakukan berdiferensiasi konten. Kemudian Ada diferensiasi proses dan juga produk. iya, Ibu sudah dapat melakukan berdiferensiasi konten, kemudian produknya, prosesnya juga sudah dapat ya Bu ya. Sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil dari pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan? Iya, dari pemantauan ataupun hasil supervisi yang saya lakukan kemarin, pengamatan kemarin, saya lihat pembelajaran itu berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan keinginan Ibu yang Ibu inginkan. Kemudian saya lihat murid-murid juga senang, kemudian antusias untuk mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu buat. Kemudian Ibu juga sudah berusaha ya memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan murid sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sekarang dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, ini yang sudah saya lakukan terhadap Ibu, bagaimana menurut Ibu kemampuan yang peserta didik Ibu serap dari hasil pembelajaran yang Ibu lakukan? Setelah saya mendengar hasil dari pemaparan Ibu tentang pengamatan Ibu, saya merasa senang. Tapi saya akan terus belajar, mengembangkan kemampuan dan kompetensi saya dalam mengajar di kelas menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Ibu, sekarang selesai proses pembelajaran, kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Ada rencana tindak lanjut saya, tentu akan terus berlatih dan mengasah kemampuan saya dalam mengajar serta menggunakan pendekatan berdiferensiasi di kelas, lebih berpusat kepada murid, memberikan fasilitas yang terbaik buat murid-murid saya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu ya. Rencana tindak lanjut Ibu akan terus berlatih nih ya Bu ya, supaya kedepannya Ibu dalam melakukan pembelajaran itu lebih baik lagi ya Bu ya.
Baiklah, Ibu Natali, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bisa saya observasi, kemudian sudah mau meluangkan waktunya untuk pasca observasi ini juga. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih kembali ya Bu ya.